Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah perlukah melakukan hukum Taurat? Perlukah melakukan hukum Taurat? Mari kita lihat firman Tuhan Roma pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh di sana besar, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara, kita tuh dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, kalau udah ngomong begitu, mungkin kita langsung berpikir, jadi kita nggak perlu lagi melakukan hukum Taurat ya? Nggak ada lagi hal-hal yang berhubungan hukum Taurat yang kita perlu kerjakan. Nah ini saudara, kita perlu mengerti ini. Ini adalah poin penting nih, kita akan bahas hari ini. Kita tidak perlu lagi yang namanya mempersembahkan korban, menyembelih korban, itu nggak perlu. Beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan lagi ritual-ritual hukum Taurat. Nah itu adalah hal yang sebetulnya nggak perlu, nggak usah dilakukan. Dan memang nggak perlu dilakukan. Ngapain melakukan itu lagi? Karena Kristus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat di dalam diri Kristus. Jadi otomatis setiap kita yang percaya kepada nama Yesus, kita nih sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Nah saudara, saat kita dibebaskan dari hukum Taurat, itu bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Oh berarti kalau gitu saya boleh berzina, saya boleh membunuh, saya boleh bersaksi dusta. Loh, cara berpikirnya nggak boleh begitu. Dulu kita mungkin berpikir gini, saya tidak boleh membunuh, saya tidak boleh berzina, saya tidak boleh bersaksi dusta. Kalau saya melakukan itu, maka saya tidak selamat. Karena keselamatan berdasarkan perbuatan, itu hukum Taurat. Tetapi waktu kita ikut Yesus, keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena pembenaran yang dilakukan oleh Kristus. Nah bedanya apa? Bukan berarti yang dulu nggak boleh membunuh sekarang jadi boleh membunuh. Bukan. Dulu nggak boleh membunuh karena supaya selamat. Kalau sekarang saya diselamatkan, saya hidup di dalam kasih karunia, saya tahu saya harus mengasihi sesama, dan kunci dari mengasihi sesama adalah memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Otomatis nggak mungkin orang yang mengasihi sesamanya melakukan yang namanya pembunuhan. Jadi tindakan tidak membunuh itu tetap berlangsung, tidak terjadi, tidak membunuh gitu ya. Tapi bukan supaya selamat, bukan. Tetapi karena kita mengasihi orang-orang seperti kita mengasihi diri kita, maka tetap kita tidak membunuh, gitu saudara ya. Bedanya di situ. Dulu mungkin kalau ikut hukum Taurat kita tidak membunuh supaya selamat. Kalau sekarang karena kita sudah diselamatkan, kita mengerti betul kasih karunia Tuhan begitu mahal, maka tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tercela, apalagi yang memburukan nama Tuhan. Bedanya itu poin penting kita saudara. Ya, jadi jangan pernah berpikir ke arah wah kalau gitu sekarang saya bisa berbuat dosa seenaknya. Kalau sudah ada pikiran ke situ, itu berarti sudah ada yang salah. Berarti di dalam hati memang sudah terbersit untuk hidup di dalam kebebasan dalam dosa. Justru sebenarnya begini, kalau ada orang yang merasa dibebaskan dari hukum Taurat dan merasa saudara ya, perhatikan, merasa terima kasih karunia, tetapi justru hidup seenaknya dan hidup penuh dengan dosa, sebetulnya dia sudah menjadi hamba dosa. Yang tadinya hamba hukum Taurat, sekarang menjadi hamba dosa. Nggak beda, saudara. Malah lebih parah. Loh, tapi saya udah terima kasih karunia, saya tidak lagi di bawah hukum Taurat. Betul. Kita tidak lagi memberikan persembahan, tidak lagi membakar korban. Kita tidak lakukan itu lagi. Tetapi bagaimana tentang 10 hukum Taurat? Tidak membunuh, tidak berzina, menghormati orang tua. Itu tetap berlaku. Bukan karena itu adalah hukum Taurat, itu tetap berlaku karena ada hukum yang baru, yaitu hukum Kristus. Saudara,
Waktu engkau melepaskan hukum Taurat karena engkau menerima Yesus, engkau harus hidup dalam sebuah pilihan yang baru. Pilihannya adalah, apakah engkau mau hidup di bawah hukum dosa? Artinya engkau hidup bergelimang dosa, berarti engkau terikat dengan dosa, berarti engkau hamba dosa. Atau engkau menjadi hamba Kristus, yang artinya kita terikat dengan hukum Kristus, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia. Sebab dari dua hukum itulah tergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kita tahu sekarang begitu kita terima Yesus, terima kasih karunia, kita pasti selamat. Tetapi berikutnya apa? Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jelas saudara ya, hari ini kita belajar kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi bukan berarti kita boleh hidup di bawah hukum dosa. No. Justru kita harus hidup di bawah hukum Kristus. Kita harus menundukkan diri kepada sebuah otoritas yang benar, yaitu hukum Kristus. Waktu kita mengerti ini, otomatis hidup kita tidak akan tinggal di dalam dosa. Bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak tinggal di dalam dosa. Mata kita akan terus tertuju, mengarahkan pandangan kita untuk melakukan kebenaran. Di dalam Kristus Yesus Tuhan ada kekuatan untuk melakukan kebenaran. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, membuka paradigma kami. Mungkin selama ini kami masih terikat dengan hukum Taurat. Kami merasa kami harus melakukan yang baik supaya kami masuk sorga. Tetapi kami keliru Tuhan. Yang benar adalah karena kami adalah orang-orang yang sudah terima Yesus, terima kasih karunia, terima anugerah, maka tidak sepantasnya kami melakukan hal-hal yang tercela di hadapan-Mu. Tetapi sepantasnya kami akan menjaga sungguh-sungguh setiap kasih karunia, setiap kemurahan Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kami. Dengan sungguh-sungguh kami akan hidup di dalam pengudusan setiap hari. Kami akan hidup terus di dalam pertobatan yang membuat kami semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus, Sang Guru kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau sendiri menjadikan mereka berhasil. Tangan kemurahan-Mu terus menyertai hidup hamba-hamba-Mu. Berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.